Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin lahir di Mekah pada tahun 1897. Tepatnya di salah satu kampung yang berdekatan dengan Masjidil Haram, yaitu kampung Syi'ib Ali. Kiai As'ad dilahirkan ketika orang tuanya sedang menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu keislaman. Kiai As'ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Kiai As'ad juga mempunyai saudara laki-laki yang bernama Abdurrahman. Kiai As'ad sendiri masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya Raden Ibrahim atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Syamsul Arifin adalah keturunan Kudus I. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad kecil di bawah orang tuanya pulang ke Pamekasan, Madura untuk tinggal di pondok pesantren Kembang Kuning. Sedangkan adiknya Kiai Haji Abdurrahman dititipkan kepada Nyi Salha yang merupakan sepupu dari Nyi Maimunah. Sebagai seorang anak ulama, Kiai As'ad kecil dididik langsung oleh ayahnya di dalam belajar ilmu agama. Setelah beranjak dewasa, Kiai As'ad dikirim oleh ayahnya untuk nyantri di Banyuanyar, Pamekasan, Madura. Di pesantren tersebut, Kiai As'ad diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid. Setelah 3 tahun belajar di Banyuanyar, tahun 1910 hingga 1913, Kiai As'ad muda dikirim lagi oleh ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama di sana. Di Mekah, Kiai As'ad muda masuk ke madrasah Salatuyah, sebuah madrasah yang sebagian murid dan gurunya berasal dari Al-Jawi, Melayu. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamini, Syekh Muhammad Yamin Al-Qudbi, Syekh Hasan Amashad, Syekh Bakir Yogyakarta, dan Syekh Sarif As-Singkidi. Setelah belajar ilmu agama di Mekah, Kiai As'ad muda kembali lagi ke tanah air. Sesampainya di rumah, beliau tidak langsung meneruskan pesantren ayahnya, akan tetapi Kiai As'ad muda belajar kembali di berbagai pondok pesantren di tanah air. Di antaranya adalah pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pesantren Demangan Bangkalan asuhan Syekhona Khalil, pesantren Paji Budurah, pesantren Tetago Sampang, dan pesantren Sidogiri Pasuruan. Hal yang paling dikenang dari Kiai As'ad oleh seluruh umat muslim Indonesia, khususnya warga Nahdiyin, adalah ketika Kiai As'ad muda nyantri di Demangan Bangkalan asuhan Syekhona Khalil, yang mana Kiai As'ad menjadi salah satu saksi besar dari berdirinya NU. Kiai As'ad sempat menceritakan
bahwa tahun 1920 sekitar 66 ulama dari seluruh Indonesia sowan kepada Kiai Muntaha, menantu dari Syekhona Khalil. Alasan ke-66 ulama tersebut sowan kepada Kiai Muntaha adalah ingin menyampaikan keresahan-keresahan yang disebabkan oleh adanya suatu gerakan atau kelompok yang anti terhadap ulama salaf, bahkan tidak mau terhadap kitab-kitab ulama salaf. Mereka berpedoman hanya kepada Al-Quran dan hadis saja. Gerakan atau kelompok ini didukung penuh oleh pemerintah Belanda yang kala itu masih menjajah Indonesia. Oleh karena itu, gerakan atau kelompok ini sangat leluasa di dalam menjalankan ajarannya. Sekitar tahun 1921, ulama seluruh Jawa mengadakan musyawarah yang bertempat di kawasan Surabaya di kediaman Kiai Haji Alwi. Tercatat ada 46 ulama yang berkumpul, di antaranya adalah Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, ayahnya Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin, Kiai dari Sidogiri, Kiai Hasan Genggong Probolinggo, Kiai Saleh Lateng Banyuwangi, Kiai dari Jombang, dan juga Kiai Asnawi Kudus. Isi musyawarahnya adalah membahas persoalan dari bahayanya gerakan atau kelompok tadi. Namun sampai pada tahun 1923 hasil dari musyawarah tersebut belum membuahkan hasil. Sementara gerakan atau kelompok itu semakin hari semakin memperlebar sayap ajarannya, yang mana di antara ajarannya adalah tidak membolehkan tabarruk, ziarah, tahlilan, dan yang lain-lain. Di sisi lain, ulama-ulama semakin gelisah dan takut ajaran ahlu sunnah wal jamaah semakin hari semakin hilang dari bumi Nusantara. Kemudian ada salah satu ulama sowan kepada Syekhona Khalil membawa sebuah tulisan sejarah yang ditulis langsung oleh Sunan Ampel yang menjadi alasan beliau berdakwah di Indonesia. Tulisannya adalah, waktu saya mengaji ke paman di Madinah, saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi Rasulullah berpesan, rahmatullah, Islam ahlu sunnah wal jamaah ini bawa hijrah ke Indonesia karena di tempat ini, Madinah, sudah tidak mampu melaksanakan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Dari tulisan ini, Syekhona Khalil menyimpulkan bahwa ulama yang ada di Indonesia punya tugas untuk terus membumikan serta menjaga ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Syekhona Khalil meminta 4 ulama untuk melakukan istikharah di makam para wali songo, dan 4 ulama lainnya langsung ditugaskan untuk istikharah di Madinah paling sedikit 40 hari. Pada akhir tahun 1923, ke-8 ulama yang ditugaskan untuk istikharah itu berkumpul dan melaporkan hasil istikharahnya kepada Syekhona Khalil. Namun pada saat itu juga belum menemukan kesimpulan. Tepat pada tahun 1924, Syekhona Khalil memanggil Kiai Asy'ad muda untuk ditugaskan menghantarkan sebuah tongkat dengan pesan Quran surat Toha ayat 18 hingga ayat 21 kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Kiai Asy'ad yang masih muda ini belum tahu apa diisyarahkan gurunya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selang beberapa bulan, di akhir tahun 1924, Syekhona Khalil kembali memanggil Kiai Asy'ad muda. Kali ini ditugaskan untuk menghantarkan tasbih dengan pesan
ya Jabbar, ya Qahar, yang mana dalam hal ini diartikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, siapa yang berbuat masalah ke NU maka akan hancur. Setelah diberikannya dua benda tadi, tongkat dan tasbih, maka pada tanggal 31 Januari 1926 terbentuklah organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada saat itu pula Kiai Asy'ad Muda mulai paham bahwa diberikannya tongkat dan tasbih merupakan tanda restu dari Syekhona Khalil. Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa NU lahir sebagai jawaban dari keresahan para ulama yang takut apabila ajaran ahlu sunnah wal jamaah hilang dari bumi Nusantara. Oleh karena itu, tugas dari NU itu sendiri adalah membumikan ajaran ahlu sunnah wal jamaah dan menjaganya dengan sekuat-kuatnya. Tentunya ini juga tugas kita anak muda sebagai bagian dari NU untuk juga selalu mengawal NU di dalam membumikan dan menjaga ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Semoga kita dapat meneruskan semangat para kiai kita untuk Islam yang lebih baik dan untuk Indonesia lebih maju. Sumber rekaman ceramah asli Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin Fitriani Lutfia. Biografi Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin Situbondo. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.